Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imron, nomor induk mahasiswa 2281113 31722. Yang terhormat Dr. Denny Iriadi MPD, dosen pembimbing 1 yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta kesabarannya yang luar biasa dalam penyelesaian skripsi ini. Kemudian yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji, dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal skripsi dengan judul Pendidikan Akhlak di Era Revolusi Industri 5.0 Perspektif Imam Ghazali. Adapun pokok bahasan dalam presentasi ini ada 3. Yang pertama pendahuluan, yang kedua telaah pustaka atau kajian pustaka, kemudian yang terakhir metode penelitian. Kita mulai dari yang pertama, pendahuluan. Skripsi ini dilatar belakangi oleh berbagai macam masalah. Di antaranya, kita tahu revolusi industri 5.0 adalah era di mana teknologi canggih seperti kecerdasan buatan atau AI, Internet of Things, dan Big Data berintegrasi lebih dalam dengan kehidupan manusia. Fokus utamanya adalah kolaborasi antara manusia dan mesin untuk menciptakan nilai-nilai yang lebih humanistik. Nah, hal ini memberikan tantangan baru dalam dunia pendidikan, terutama dalam pendidikan akhlak, di mana di tengah kemajuan teknologi yang pesat, nilai-nilai moral dan etika sering terabaikan. Oleh karena itu penting untuk memahami bagaimana pendidikan akhlak ini dapat diterapkan secara efektif dalam konteks modern. Di sisi lain, Imam Ghazali, seorang ulama dan filosof Islam terkemuka, beliau ini menekankan pentingnya pendidikan akhlak dalam pembentukan karakter manusia. Perspektifnya menawarkan pandangan yang relevan untuk diterapkan dalam konteks modern, termasuk di era revolusi industri 5.0 atau Society 5.0, di mana teknologi dapat digunakan sebagai alat untuk mendukung pendidikan akhlak. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana konsep pendidikan akhlak menurut Imam Ghazali dapat diterapkan dalam konteks revolusi industri 5.0. Namun, satu hal yang tidak bisa kita hindari, ada tantangan-tantangan yang sangat signifikan dalam mengintegrasikan pendidikan akhlak dengan teknologi. Seperti resiko penyalahgunaan teknologi, informasi yang tidak bermoral, pengaruh negatif dari media sosial, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pendekatan Al-Ghazali yang menekankan keseimbangan antara ilmu pengetahuan dan akhlak menjadi sangat relevan. Nah, maka melalui penelitian ini diharapkan dapat menemukan metode dan strategi yang efektif untuk mengimplementasikan pendidikan akhlak di era digital, sesuai dengan pandangan Imam Al-Ghazali. Dari latar belakang di atas, penulis menentukan judul dalam proposal skripsi ini dengan judul Pendidikan Akhlak menurut perspektif Imam Al-Ghazali dan relevansinya dalam era 5.0. Identifikasi masalah. Yang pertama, bagaimana kondisi pendidikan akhlak di era revolusi industri 5.0. Yang kedua, bagaimana konsep pendidikan akhlak menurut Imam Ghazali. Yang nomor 3, bagaimana relevansi pendidikan akhlak menurut Imam Ghazali di era 5.0. Kemudian yang keempat, apa tantangan dan solusi dalam menerapkan pendidikan akhlak di era 5.0 berdasarkan perspektif Imam Ghazali. Kemudian batasan masalah. Agar pembahasan ini tidak terlalu meluas, maka penulis membatasi kepada beberapa hal. 1. Konsep pendidikan akhlak menurut Imam Ghazali. Yang kedua, relevansi konsep tersebut dalam konteks pendidikan di era revolusi industri 5.0. Kemudian yang ketiga, implementasi konsep pendidikan akhlak dalam institusi pendidikan Islam. Tentang rumusan masalah, penulis merumuskan beberapa hal. 1. Bagaimana konsep pendidikan akhlak menurut Imam Ghazali.
Dua, bagaimana implementasi pendidikan akhlak di era revolusi industri 5.0. Kemudian yang ketiga, bagaimana relevansi konsep pendidikan akhlak Imam Ghazali dalam konteks modern. Adapun mengenai tujuan penelitian, penulis berharap yang pertama menjelaskan konsep pendidikan akhlak menurut Imam Ghazali. Yang kedua, menganalisis implementasi pendidikan akhlak di era revolusi industri 5.0. Yang ketiga, menilai relevansi konsep pendidikan akhlak Imam Ghazali dalam konteks pendidikan modern. Yang keempat, menjelaskan tantangan dan solusi dalam penerapan pendidikan akhlak di era 5.0 berdasarkan perspektif Imam Ghazali. Adapun manfaat atau kegunaan penelitian ini bisa dipandang dari dua aspek. Yang pertama secara teoritis, yang kedua secara praktis. Manfaat secara teoritis memperkaya khazanah ilmu pengetahuan tentang pendidikan akhlak dalam perspektif Islam. Manfaat yang kedua adalah menambah wawasan. Menambah wawasan akademis mengenai pendidikan akhlak dalam perspektif Islam. Kemudian yang terakhir, menyediakan referensi bagi penelitian selanjutnya yang terkait dengan pendidikan akhlak dan teknologi. Selanjutnya kita akan memasuki bagian yang ketiga, yaitu kajian pustaka atau telaah pustaka. Kajian teori, grand teori pada penelitian ini mengacu pada dua hal. Yang pertama, konsep pendidikan akhlak dalam Islam. Definisi pendidikan akhlak menurut Imam Ghazali adalah sebagai upaya untuk mengembangkan karakter yang baik, membentuk moral yang kuat, dan menghindari perilaku buruk. Sumber-sumber pendidikan Islam adalah meliputi Al-Quran, hadis, kisah para nabi dan orang-orang soleh, karya-karya ulama dan tokoh agama, serta pengalaman pribadi dan interaksi sosial. Adapun grand teori yang kedua adalah pemikiran Al-Ghazali tentang pendidikan Islam. Konsep pendidikan akhlak menurut Al-Ghazali itu meliputi kata kuncinya adalah satu, penyucian jiwa, tazkiyatun nafs. Dua, niat yang tulus, ikhlas. Yang ketiga, pembiasaan, takdib. Kemudian yang keempat, keseimbangan antara ilmu dan amal. Nah, adapun implementasi konsep Al-Ghazali dalam konteks modern adalah diantaranya yang pertama, integrasi teknologi dalam pendidikan akhlak. Teknologi dapat digunakan untuk menyebarkan ajaran akhlak Al-Ghazali secara luas. Platform e-learning, aplikasi pendidikan yang dapat menyediakan materi tentang etika dan moralitas yang diajarkan oleh Al-Ghazali. Contohnya begini. Ada aplikasi Quran Companion atau Muslim Pro. Ini dapat menambahkan modul khusus tentang pendidikan akhlak yang berdasarkan ajaran Al-Ghazali. Kemudian implementasi yang kedua, pembelajaran berbasis nilai. Teknisnya, kurikulum pendidikan harus mengintegrasikan nilai-nilai akhlak Al-Ghazali seperti keikhlasan, kesabaran, dan kejujuran dalam setiap mata pelajaran. Contoh praktisnya, mata pelajaran seperti bahasa dan sejarah dapat mencakup studi kasus yang menunjukkan aplikasi nilai-nilai ini dalam konteks sejarah dan budaya. Kemudian yang ketiga, program pembiasaan dalam pembentukan karakter. Sekolah dan lembaga pendidikan dapat mengadopsi program pembiasaan yang menekankan perilaku baik melalui aktivitas harian, seperti sholat berjamaah, kegiatan sosial, proyek amal, dan lain sebagainya. Misalnya, contoh program karakter building yang melibatkan siswa dalam kegiatan yang menumbuhkan empati dan tanggung jawab sosial. Kemudian yang keempat, kita bisa mewujudkan dalam pendidikan berbasis proyek. Jadi kita menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis proyek untuk menanamkan nilai-nilai akhlak. Proyek-proyek ini bisa berfokus pada isu-isu etis dan moral yang relevan dengan kehidupan modern. Contohnya, proyek komunitas yang berfokus pada isu lingkungan, yang mengajarkan nilai-nilai tanggung jawab dan keadilan. Nah, satu hal yang tidak bisa kita hindari adalah tantangan dan solusinya itu bagaimana. Ada tantangan, ada solusinya. Yang pertama, kesenjangan digital. Ini tantangan yang pertama. Tantangannya, akses yang tidak merata terhadap teknologi dapat menghambat implementasi pendidikan akhlak berbasis teknologi. Nah, kami menawarkan solusi dengan cara mengembangkan program offline atau hybrid yang tetap mengintegrasikan nilai-nilai akhlak versi Al-Ghazali. Yang kedua, kita akan menghadapi tantangan berupa pengaruh budaya global. Tantangan ini
pengaruh budaya global ini dapat bertentangan dengan nilai-nilai akhlak yang diajarkan oleh Al-Ghazali. Maka kami menawarkan solusi untuk menyaring konten pendidikan dan mengintegrasikan nilai-nilai lokal yang selaras dengan ajaran Al-Ghazali. Maka dengan menggabungkan konsep pendidikan akhlak dalam Islam, pemikiran Al-Ghazali, dan teori-teori pendidikan modern di era revolusi industri 5.0, kita dapat menciptakan sebuah kerangka pendidikan yang holistik dan relevan untuk menghadapi tantangan dan peluang di era digital. Kemudian bagian yang ketiga tentang metode penelitian. Jadi penelitian ini termasuk jenis pendekatannya kualitatif dengan metode studi literatur dan analisis konten untuk memahami konsep pendidikan akhlak serta relevansinya dalam konteks modern. Adapun tempat dan waktunya, waktu penelitian dilakukan oleh peneliti di tempat yang tidak jauh dari tempat peneliti tinggal. Kemudian waktunya juga tidak lama, hanya sekitar 6 bulan. Teknik analisis data. Adapun langkah-langkah untuk memperoleh analisis datanya adalah satu, mencari sumber data. Yang kedua, mengumpulkan data. Selanjutnya data ditelaah, dipelajari dan dibaca, dan data disatukan. Terakhir, interpretasi data. Analisis yang digunakan pada penelitian ini menggunakan pendekatan konten analisis, analisis isi atau kajian. Menurut Pine dikutip dari Samiyaji Sarosa bahwa pendekatan konten analisis ini didefinisikan sebagai cara mencari makna dalam materi tertulis atau visual dengan cara alokasi isi sistematis ke dalam kategori terinci yang telah ditentukan sebelumnya dan kemudian menghitung dan menginterpretasikan hasilnya. Demikian presentasi yang bisa kami sampaikan. Atas segala kesalahan kekurangannya kami mohon maaf, sekaligus mohon arahan dan bimbingan dari Bapak dan Ibu dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.